Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, siswa kelas 4 sekolah dasar dimanapun adik-adik berada. Pada kesempatan kali ini, kita kembali akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kita akan belajar tentang beriman kepada malaikat Allah. Itu terdapat di dalam pelajaran yang ke-7. Adik-adik sekalian, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, saya mengajak adik-adik sekalian untuk bersama-sama berdoa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Adik-adik sekalian, coba adik-adik perhatikan ayat ini. Kita baca sama-sama ya. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli. Artinya, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Ayat ini ada kaitannya dengan materi kita pada kesempatan ini, yakni beriman kepada malaikat. Ini ada kaitannya dengan rukun iman ya. Namun kita nanti akan fokusnya kepada iman kepada malaikat-malaikat Allah. Baik, lanjut. Jadi adik-adik sekalian, perlu adik-adik pahami bahwa rukun iman itu terdiri dari 6, yaitu yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, iman kepada nabi dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Dan yang terakhir, iman kepada qada dan qadar. Namun di antara 6 rukun iman ini, kita akan fokus kepada iman kepada malaikat-malaikat Allah. Baik. Jadi untuk materi beriman kepada malaikat, itu ada 4 pembahasan. Yang pertama, makna beriman kepada malaikat Allah. Yang kedua, mengenal malaikat Allah dan tugas-tugasnya. Ketiga, menerima keberadaan malaikat Allah. Dan yang terakhir, perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah. Namun, di antara 4 materi ini, pada video kali ini kita akan membahas 2 di antaranya, yakni yang pertama, makna beriman kepada malaikat Allah, dan yang kedua, mengenal malaikat Allah dan tugas-tugasnya. Jadi, untuk pembahasan video kali ini kita fokus kepada 2, apa makna beriman kepada malaikat dan bagaimana kita mengenal malaikat-malaikat Allah beserta tugas-tugasnya. Baik, kita langsung. Yang pertama,
makna beriman kepada malaikat Allah. Jadi berikut ini ada beberapa makna beriman kepada malaikat Allah. Yang pertama, meyakini bahwa malaikat itu ada meskipun tidak dilihat. Jadi malaikat ini merupakan salah satu ciptaan Allah ya. Malaikat ini diciptakan dari cahaya. Dan malaikat ini tidak bisa kita lihat. Jadi malaikat itu melihat kita, namun kita ini sebagai manusia tidak mampu melihat malaikat itu. Namun meskipun kita tidak melihat malaikat itu, tapi kita mesti yakin, kita mesti percaya bahwa malaikat itu ada. Allah menciptakan malaikat ya. Kemudian selanjutnya kita meyakini bahwa malaikat itu makhluk ciptaan Allah yang tidak boleh disembah. Baik adik-adik, untuk makna yang kedua ini kita mesti yakin bahwa malaikat itu ada. Malaikat itu adalah ciptaan Allah. Ya, kita harus yakin bahwa malaikat itu ada dan merupakan makhluk ciptaan Allah dan tidak boleh disembah. Jadi kita hanya boleh yakin bahwa malaikat itu ada, malaikat itu ciptaan Allah, namun kita tidak boleh menjadikan malaikat itu sebagai sesembahan. Kita tidak boleh menyembah malaikat, karena yang pantas disembah hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, meyakini bahwa malaikat memiliki sifat-sifat khusus, seperti selalu patuh kepada perintah Allah, tidak mati, diciptakan dari cahaya, tidak makan dan tidak minum, dan memiliki tugas-tugas tertentu. Jadi kita sebagai manusia, kita sebagai orang beriman mesti percaya, mesti meyakini bahwa malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki sifat-sifat tertentu. Misalnya, malaikat itu senantiasa patuh kepada perintah Allah. Malaikat itu tidak pernah membangkang oleh perintah Allah. Malaikat itu akan senantiasa patuh, tidak akan pernah melalaikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian malaikat itu tidak makan dan tidak minum, ya. Jadi malaikat itu tidak dibekali hawa nafsu. Olehnya itu malaikat itu tidak makan dan tidak minum. Kemudian malaikat itu juga memiliki tugas-tugas tertentu. Kemudian adik-adik, kita langsung ke pembahasan yang kedua, mengenal malaikat-malaikat Allah dan tugas-tugasnya. Jadi ada 10 malaikat-malaikat Allah yang wajib kita ketahui. Dan perlu juga kita ketahui apa tugas dari ke-10 malaikat Allah itu. Yaitu yang pertama, malaikat Jibril adalah malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu. Kemudian yang kedua, malaikat Mikail adalah malaikat yang bertugas menyampaikan rezeki. Kemudian malaikat yang ketiga adalah malaikat Raqib, adalah malaikat yang bertugas mengawasi dan mencatat amal perbuatan baik manusia. Jadi malaikat Raqib ini senantiasa ada mendampingi kita dan senantiasa mengawasi kita dan senantiasa mencatat amal-amal perbuatan baik kita, ya. Jadi ketika kita berbuat baik, maka insya Allah malaikat Raqiblah yang akan mencatat amalan-amalan yang kita perbuat itu. Kemudian selanjutnya ada malaikat Atid, adalah malaikat yang bertugas mengawasi
dan mencatat amal perbuatan buruk manusia. Jadi ini adalah kebalikan dari malaikat raqib tadi. Kalau malaikat raqib tadi itu mencatat amal perbuatan baik manusia, kalau malaikat atid ini mencatat amal perbuatan buruk manusia. Ya. Kemudian selanjutnya ada malaikat Ridwan. Jadi malaikat Ridwan ini adalah malaikat yang bertugas menjaga pintu surga. Kemudian selanjutnya ada malaikat Malik. Adalah malaikat yang bertugas menjaga pintu neraka. Jadi kalau Malik ini adalah kebalikannya dari Ridwan. Kalau Ridwan tadi menjaga pintu surga. Kalau malaikat Malik ya itu menjaga pintu neraka. Kemudian selanjutnya ada malaikat Israel. Adalah malaikat yang bertugas mencabut nyawa ya. Jadi yang mempunyai tugas mencabut nyawa itu adalah namanya malaikat Israel. Kemudian selanjutnya ada malaikat Munkar. Jadi malaikat Munkar ini adalah malaikat yang bertugas memberikan pertanyaan di alam kubur. Ya. Jadi ketika kita sudah meninggal, kita sudah dikubur, yang bertugas di situ menanyakan, memberikan pertanyaan adalah malaikat Munkar. Kemudian ada malaikat Nakir. Tugasnya itu sama dengan malaikat Munkar, yaitu memberikan pertanyaan di alam kubur. Jadi di alam kubur nanti itu ada dua malaikat yang bertugas memberikan pertanyaan, yakni malaikat Munkar dan malaikat Nakir. Kemudian malaikat yang terakhir yang wajib kita ketahui adalah malaikat Israfil. Jadi malaikat Israfil ini bertugas meniup sangkakala ketika hari kiamat tiba. Jadi tugasnya malaikat Israfil adalah meniup sangkakala. Jadi adik-adik sekalian, itulah tadi 10 nama-nama malaikat yang wajib kita ketahui beserta tugas-tugasnya. Jadi harapan saya agar nama-nama malaikat ini sebisa mungkin dihafal. Kalau bisa dihafal, kemudian kita juga hafal tugas-tugasnya. Ya. Jadi nanti ketika ada tugas-tugas tentang nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya, akan mudah kita jawab ketika kita memang sudah menghafal nama-nama malaikat ini beserta tugas-tugasnya. Nah, selanjutnya adik-adik, ya, setelah kita belajar tadi tentang bagaimana apa makna meyakini malaikat, apa makna beriman kepada malaikat, apa tugas-tugas malaikat dan nama-nama malaikat itu sendiri, maka saya akan memberikan tugas kepada adik-adik, yaitu menghafalkan nama-nama malaikat beserta tugasnya. Nah, setelah adik-adik menghafal nama-nama malaikat beserta tugasnya itu, buatlah video menghafalkan nama-nama malaikat beserta tugas-tugasnya. Sekali lagi, tugasnya adik-adik menghafal nama-nama malaikat beserta tugas-tugasnya. Kemudian buat video menghafalkan nama-nama malaikat beserta tugasnya. Baik adik-adik, itulah pembelajaran kita pada kesempatan ini. Dan untuk materi beriman kepada malaikat Allah ini nantinya kan masih ada sambungannya. Kita akan bahas di video selanjutnya. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.